Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa menjadi orang percaya berarti kita mendapat kesempatan yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu artinya kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan ini. Saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan ini harus kita hargai, harus kita jaga, supaya kesempatan ini tidak menjadi sia-sia. Kesempatan berharga yang saya maksudkan di sini adalah kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah, di mana di dalam Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima janji keselamatan ketika kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya adalah ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah, atau hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Karena seperti yang sudah sering kali saya katakan, percaya itu artinya penurutan akan kehendak Allah. Saudaraku, menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak cukup hanya mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepada Allah. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja setiap hari Minggu. Sebab untuk menjadi orang percaya yang benar, itu berarti kita harus mengenakan seluruh cara hidup Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, ciri yang paling utama yang harus terlihat di dalam kehidupan kita ketika kita mengambil keputusan untuk mengenakan kehidupan Kristus, maka ciri yang terutama adalah kita tidak lagi mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita tidak lagi memiliki keinginan untuk bersahabat dengan dunia ini. Kita tidak lagi mengingini apapun yang dunia tawarkan saat ini kepada kita, bila itu bukan yang Allah kehendaki bagi kita. Ciri yang lain yang harus terlihat dalam kehidupan kita adalah kita akan berjuang terus-menerus setiap hari untuk tidak lagi berbuat dosa. Ya, tidak lagi berbuat dosa. Dengan cara apapun kita tidak mau lagi berbuat dosa. Dalam keadaan apapun kita tidak mau lagi berbuat dosa. Sebab kita sadar sungguh kalau kita masih berbuat dosa, itu artinya kita melukai hati Bapa. Kalau kita masih berbuat dosa, itu artinya kita tidak menghargai Allah. Kalau kita masih berbuat dosa, itu artinya kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu artinya kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan hal ini kepada saudara, tentu saya juga menyadari bahwa tidak semua orang bisa menerimanya. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini akan berkata bahwa kita kan masih hidup di dunia ini. Mana mungkin kita hidup tanpa keinginan? Mana mungkin kita hidup tidak berbuat dosa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia punya keinginan, setiap manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Artinya, kalau saudara telah membaca kebenaran firman Tuhan, kalau saudara telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, saudara sudah tahu mana yang baik menurut firman Tuhan dan mana yang salah.
Lalu kalau saudara masih tetap mau hidup menuruti keinginan diri sendiri yang penuh dengan keinginan daging, saudara masih mau hidup dalam dosa, maka saudara sedang menyia-nyiakan kesempatan berharga yang Tuhan berikan untuk menjadi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, ia hidup sama seperti manusia biasa yang juga punya keinginan, yang juga bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa. Tetapi saat ia ada di dunia ini, saat dunia ini ditawarkan kepadanya, ia memilih untuk menolak. Dan ia memilih untuk tidak berdosa. Karena apa? Karena ia begitu mengasihi Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain yang Tuhan Yesus lakukan selain hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada ayat firman Tuhan yang lain, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Tuhan Yesus tidak hidup seenaknya saja. Dia juga mengalami penderitaan, tetapi dia tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bahkan firman Tuhan katakan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita untuk mengambil satu keputusan dengan hidup benar di hadapan Bapa, tidak berbuat dosa lagi, hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa ketika kami berada di dalam Kristus, itu artinya kami memperoleh kesempatan yang sangat berharga. Kami mau mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Bapa berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau memiliki tekad yang kuat. Kami mau memiliki komitmen untuk benar-benar hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.